Haleluya, haleluya, salam sejahtera, makasih Tuhan. Selamat datang lagi di channel YouTube IM Infinity Ministry. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan singkat. Langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi janji Tuhan luar biasa. Salah satu janji Tuhan kita bisa lihat di Yohanes pasal 14 ayat pertama 2-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji yang luar biasa bahwa saya dan saudara dijanjikan tempat di sorga atau Yerusalem baru, dan Yesus sendiri yang menyediakannya bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya kalau kita diberikan tempat yang luar biasa, mari juga kita rindu bahwa semua orang juga diselamatkan. Karena memang kerinduan Tuhan itu semua orang diselamatkan. Seperti dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 dan seterusnya, berkata demikian, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Yesus itu menyerahkan dirinya menebus dosa untuk semua orang. Jadi kerinduan Tuhan supaya semua orang diselamatkan. Nah, itulah tugas saya dan saudara yang sudah duluan percaya kepada Tuhan. Kembali ke janji Tuhan yang luar biasa yang sudah kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 14 tadi. Di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Kata menyediakannya bahasa asli ditulis dengan kata hetoimaso. Hetoimaso, yang artinya adalah mempersiapkan jalan untuk raja lewat. Luar biasa. Raja di sini adalah saya dan saudara. Seperti ada lagu anak sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Kita anak raja dan kita akan ke sana. Nah, kalau kita tahu ini adalah hal yang luar biasa, makanya saya dan saudara harus bersemangat. Karena lewat ayat ini juga kita tahu bahwa tempat kita bukan di dunia ini. Karena ayat 3 bilang begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dia akan datang kembali dan membawa kita semua ke tempatnya, ke tempat Yesus di sorga, Yerusalem baru. Berarti tempat kita bukan di sini, di dalam dunia ini. Dan memang dunia ini akan lenyap. Data Alkitab jelas sekali. Di Petrus menuliskan bahwa dunia ini akan lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Langit ini akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Semua ini akan berakhir, semua ini akan berlalu, akan binasa dengan api, karena bumi ini disimpan dalam api loh. Di bawah bumi ini, inti bumi ini api semua. Saya dan saudara harus mengerti bahwa tempat kita bukan di bumi ini. Bumi ini akan lenyap dengan unsur-unsurnya. Langit juga akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Karena memang tempat kita bukan di dunia ini. Kalau kita tahu tempat kita bukan di sini, mari fokus dengan Tuhan Yesus, dengan janjinya bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan seperti yang kita tahu bahwa kerinduan Tuhan itu semua orang diselamatkan, dan juga Dia menyerahkan dirinya
menjadi ketebusan bagi semua orang. Kalau kita mengerti itu dahsyat. Kita tahu bahwa kita yang setelah menerima keselamatan, percaya kepada Yesus, kewargaan kita bukan di dunia ini. Karena Filipi jelas, Paulus menulis untuk jemaat di Filipi dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sama dengan Yohanes tadi, berkata bahwa Yesus juga akan datang dari sana dan membawa kita ke tempatnya, ke surga. Dan kewargaan kita bukan di bumi. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Wow, mari jadikan semua orang itu warga kerajaan surga, kewargaan surga. Jadi mari saudara-saudara, kita bersemangat beritakan kabar baik. Bagaimana caranya, Pak, memberitakan kabar baik? Caranya adalah pergi memberitakan kabar baik. Caranya bagaimana, Pak? Pergi saja. Tuhan akan menuntun kita. Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus akan menuntun kita. Yang penting kita rindu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Dan ingat, pastikan semua orang diselamatkan. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dunia ini sedang lenyap. Kita akan gelisah. Kita akan stres dengan dunia ini. Tetapi kabarkan ini, kabarkan kabar baik ini. Seperti firman Tuhan ini berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa di surga, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Mari jadikan semua orang percaya kepada Dia, sehingga semua orang diselamatkan. Sorga milik semua orang. Dan pastikan saya dan saudara yang sudah lebih dulu percaya kepada Yesus, pergi memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, para raja-raja yang luar biasa. Amin.